Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurholisah dengan NIM 1908205004 dari kelas Akuntansi Syariah A semester 4. Di sini saya akan memaparkan hasil review pasar modal syariah dari Batavia Dana Saham Syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah Analisis Portofolio dan Investasi Syariah. Sebelumnya, apa teman-teman sudah mengetahui apa itu Batavia Dana Saham Syariah? Batavia Dana Saham Syariah adalah jenis reksadana terbuka yang berinvestasi pada efek saham yang merupakan bagian dari daftar efek syariah atau instrumen pasar uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di Indonesia. Selanjutnya, sejarah Batavia Dana Saham Syariah. PT Batavia Prosperindo Asset Management atau BPAM didirikan pada bulan Januari 1996 dan mendapatkan izin sebagai manajer investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapekam LK pada bulan Juni tahun 1996 dengan nomor KEP 3-PM-MI-1996. Untuk pertama kalinya, BPAM menerbitkan reksadana di bulan September 1996 dan selanjutnya menerbitkan berbagai macam produk yang memiliki portofolio serta performa berkualitas, yaitu reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham, reksadana terproteksi, reksadana penyertaan terbatas, serta perjanjian pengelolaan dana bilateral. Dana kelolaan BPAM pada bulan April tahun 2021 sebesar 47,91 triliun yang terdiri dari dana-dana individu dan institusi. Profil Batavia Dana Saham Syariah. Dengan berkembang pesatnya dunia pasar modal, semakin banyak masyarakat yang sudah cermat dan bijaksana dalam mengalokasikan dananya pada alternatif produk investasi yang tentunya saat ini sudah semakin bervariasi dan terus berkembang. Maka kebutuhan akan pengetahuan serta informasi dalam bidang investasi tentunya akan menjadi suatu kebutuhan yang utama. Bercermin dari pengalaman kami yang banyak berhubungan dengan berbagai institusi, baik nasional maupun multinasional, khususnya dalam dunia investasi dan pasar modal, kami menyadari bahwa dibutuhkan suatu pendekatan dan pelatihan yang berbeda, serta pendampingan yang lebih spesifik untuk masing-masing institusi yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Saat ini, BPAM mengelola portofolio berbagai produk reksadana dan kontrak pengelolaan dana bilateral. Layanan tersebut kami hadirkan untuk para nasabah individu melalui berbagai mitra agen penjual perbankan di Indonesia, baik bank nasional maupun asing. Sementara nasabah institusi kami mencakup dana pensiun, yayasan, perusahaan asuransi, dan korporasi. Visi dan misi Batavia Dana Saham Syariah. Visi, menjadi sebuah wadah layanan fasilitas dan sarana untuk pengembangan serta sosialisasi informasi dan pengetahuan investasi dan pasar modal. Misi, yang pertama, pengajar yang berkualitas dan merupakan praktisi modal. Yang kedua, modul dan materi yang informatif dan selalu diperbaharui. Dan yang ketiga, tempat dan fasilitas yang nyaman. Fitur Batavia Dana Saham Syariah. Yang pertama, investasi. Minimal investasi awal yaitu sebesar Rp10.000. Minimal investasi berikutnya yaitu sebesar Rp10.000. Minimal kepemilikan sebesar Rp10.000 dan minimal penjualan kembali sebesar Rp10.000 atau lebih. Selanjutnya biaya. Biaya pembelian maksimal 2%, biaya penjualan kembali maksimal 2%, dan biaya pengalihan maksimal 1%. Dan yang terakhir, komposisi portofolio. Efek ekuitas yang terdaftar pada daftar efek syariah 80% sampai 100%. Instrumen pasar uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di Indonesia 0% sampai dengan 20%. Yang selanjutnya, tujuan investasi Batavia Dana Saham Syariah. Batavia Dana Saham Syariah bertujuan untuk mendapatkan kenaikan modal dalam jangka panjang dengan berinvestasi pada saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
yang merupakan bagian dari daftar efek syariah. Selanjutnya ada kebijakan Batavia Dana Saham Syariah. Batavia Dana Saham Syariah akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebesar minimal 80% dan maksimum 100% pada efek ekuitas dan minimal 0% serta maksimum 20% pada efek yang bersifat hutang atau instrumen pasar uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Selanjutnya yaitu keunggulan Batavia Dana Saham Syariah. Reksadana Saham Syariah Batavia Dana Saham Syariah kelolaan Batavia Properindo Asset Management atau BPAM berada di posisi 1 dalam daftar 7 reksadana syariah imbal hasil tertinggi sebulan, yakni 4,61% atau berada di urutan kedua dalam top 10 reksadana return tertinggi. Selanjutnya ada portofolio investasi. Yang pertama, Aneka Tambang Tbk atau ANTM. Yang kedua, Astra International Tbk atau ASII. Yang ketiga, Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA. Yang keempat, Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI. Yang kelima, Bank Negara Indonesia Persero Tbk BBNI. Dan yang keenam, Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk BBRI. Yang ketujuh, Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP. Yang kedelapan, Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA. Yang kesembilan, Elang Mahkota Teknologi Tbk atau EMTK. Dan yang terakhir, Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk atau TLKM. Selanjutnya, kinerja investasi Batavia Dana Saham Syariah per 30 April 2021. Terdapat dua kinerja investasi. Yang pertama, Batavia Dana Saham Syariah dan yang kedua, tolok ukur. Yang pertama, Batavia Dana Saham Syariah terdapat YTD yaitu min 6,33% per 30 hari, min 1,28% per 3 bulan, min 0,03% per 6 bulan, 10,40% per 1 tahun, 16,08% per 3 tahun, min 8,88% per 5 tahun, min 5,60% dan sejak peluncuran 70,50%. Yang kedua, tolok ukur. Terdapat YTD yaitu min 7,14% per 30 hari, min 3,34% per 3 bulan, min 2,71% per 6 bulan, min 7,29% per 1 tahun, 7,91% per 3 tahun, min 15,55% per 5 tahun, 10,38% dan sejak peluncuran 50,45%. Di sini tercantum kinerja tertinggi dan terendah. Kinerja bulan tertinggi terdapat pada bulan April 2009 sebesar 33,77% dan kinerja bulan terendah terdapat pada bulan Oktober 2008 sebesar min 33,11%. Risiko investasi pada Batavia Dana Saham Syariah. Yang pertama, risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik. Yang kedua, risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Yang ketiga, risiko likuiditas. Yang keempat, risikowan prestasi. Yang kelima, risiko pasar. Yang keenam, risiko perubahan peraturan. Dan yang terakhir, risiko pembubaran dan likuidasi reksadana. Selanjutnya, klasifikasi risiko yang mengacu pada surat OJK nomor S91-D.04/2020 tanggal 17 Maret 2020, yaitu berisiko tinggi. Grafik kinerja portofolio menurut Jakarta Islamic Index Bursa Efek Indonesia. Kinerja portofolio Batavia Dana Saham Syariah dari mulai Juli 2007 sampai Desember 2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada bulan Juli 2007 sampai April 2009 berada di bawah tolok ukur yang telah ditentukan. Sedangkan pada bulan April 2009 sampai Desember 2020 berada di atas tolok ukur yang telah ditentukan. Selanjutnya, kinerja bulanan Batavia Dana Saham Syariah mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya.
Kinerja tertinggi terdapat pada bulan April 2009 dan kinerja bulanan terendah berada di bulan September 2008. Yang terakhir, kesimpulan. Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan prospektus reksadana dan disiapkan oleh PT Batavia Prosperindo Asset Management hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan secara benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa pendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungan di masa mendatang. PT Batavia Prosperindo Asset Management selaku manajer investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai review pasar modal syariah. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.